KBA kawan Noa, sekarang saya akan membuka sesuatu yang saya beli dari OneNet melalui Tokopedia. Jadi saya beli melalui Tokopedia. OneNet, apakah itu? Nah, ini uniknya Tokopedia ini saya beli dari kalau nggak salah Surabaya ya. Barangnya. Jadi uh, dikirim dari sana bungkusnya karena memang penjualnya adalah di sebuah Tokopedia di apa namanya di Tokopedia ini. Oke, ini saya membeli sebuah alat ukur potensi. Saya buka dia dulu dan inilah hasilnya. Hasilnya apakah itu? Coba lihat. Buka bungkusannya. Yes, ini kawan wah. Omron JPN 600. Di Omron JPN 600 adalah ini yang saya pakai, ini adalah pengukur tekanan darah otomatis. Kenapa namanya JPN 600? Karena memang ini setahu saya ini dibuat di Jepang langsung. Ini namanya JPN 600, ada di seri yang sebelumnya juga ada JPN 600. Ini dapatnya ini tidak ada selotipnya waktu dibuka. Nah, seperti ini, apakah memang seperti ini atau memang ada selotipnya, tapi inilah yang saya dapat dari sana. Ini dibungkus plastik dan ini Omron JP 600 Made in Japan Deluxe. Nah, ini datanya kita lihat, ini spesifikasinya. Jadi blood pressure monitor, ada spesifikasi, ada model JPN, lumayan bisa dibaca. Di sisi yang lainnya, ini adalah tempat ini gimana juga dibuat dan ada kode-kode yang Bapak Ibu bisa lihat yang Omron ini. Nah, kemudian ini sisi yang lainnya, ini ada garansi. Nah, di sini itu ada pernyataan di situ. Kemudian ini bahannya, ini alatnya, dan ada 5 tahun garansi. 5 tahun garansi diberikan oleh Omron. Jadi setelah saya membelinya ini, saya mencoba, memang belum langsung saya buka waktu datang. Saya baru sekarang beberapa hari kemudian saya buka. Ini hasilnya. Akan saya buka apa isi di dalamnya. Kita lihat isi di dalamnya. Kita buka kembali, kita lihat isi dalamnya. Ini merupakan waransi. Nomor waransinya, coba kalau boleh Bapak Ibu langsung di scan itu, akan masuk pengisian data-data. Dia ada data Bapak Ibu isi, perlu data kelengkapan, dan secara online. Siapkan juga data yang kita beli dari dalam hal ini e-commerce-nya. Nah, ini bahannya, ini alatnya yang kita akan buka. Kita dapat manset alatnya. Jadi ada manset dan alatnya. Itu yang kita dapatkan. Nah, ini ada isi-isiannya, ini ada kosong, Bapak Ibu. Jadi kita dapat apa namanya, tas atau apalah. Ini sebagai pelindung, itu tempat isinya, tas yang kecil. Kemudian ini ada instruksi manual dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah ada instruksi manual dalam mengukur tekanan darah otomatis. Instruksinya di lembar berikutnya Bapak Ibu bisa lihat, ini ada pengenalan alat, diinformasikan ke kita dan lain-lain. Bapak Ibu tinggal baca. Ini dalam bahasa Inggrisnya, ini instruksinya dalam bahasa Inggris. Ada cukup gede juga kertasnya, Bapak Ibu bisa membacanya. Tetapi tadi sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk melihat, membaca dalam bahasa Indonesia. Nah, ini manset yang sudah diberikan. Nah, ini besarannya. Jadi besaran mansetnya ini. Besaran mansetnya plus ada baterai 4 item, 4 buah, karena itu yang kita butuhkan. 4 baterai yang kita butuhkan. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat mansetnya. Ini adalah manset yang kita dipakai. Nah,
Kalau saya coba mengukurnya, menurut tangan saya ini ada 2 jengkal. Jadi ada sekitar 2 jengkal. Bapak Ibu bisa mengukur sendiri uh, uh, tempat maset Bapak Ibu, atau nanti di uh, lengan nanti akan dibalurkan, diisi dengan apa dengan manset ini. Bapak Ibu bisa lihat cukup nggak 2 jari itu sesuai ukuran. Nah, ini mansetnya ada untuk membuat dia terikat nantinya. Oke, kita singkirkan dulu mansetnya, kita lihat alatnya, alat utamanya. Kita lihat alat utamanya ini. Oke, alat utamanya ini dibungkus dengan plastik wrap. Ini bagus juga, mereka bungkus untuk menghindari dari proses pengiriman, sehingga bisa menahan ketika pengiriman tidak berakibat layar pada layar tidak pecah dan lain-lain. Jadi bungkus dengan plastik juga. Nah, ini layar utamanya ada, Bapak Ibu bisa lihat. Oke, dibuka lagi plastiknya, bungkus plastik dan dibungkus. Nah, ini alat utamanya, Omronnya ada sys, dia pulse. Nah, kemudian itu ada data yang layarnya yang Bapak Ibu bisa lihatnya nanti. Sisi sebelahnya, oke, ini adalah tempat ini untuk langsung ke mansetnya. Kalau yang tadi itu buat adaptornya. Nah, ini manset coba dipasang. Ini dipasang mansetnya, Bapak Ibu bisa lihat. Warga Kawanua, Bapak bisa Ibu lihat. Nah, hanya klik gitu aja, sudah selesai. Mudah untuk pemasangannya, sangat mudah. Nah, itu spesifikasinya. Itu ada spesifikasinya. Ada blur, Bapak Ibu memaafkan, ada blur, jadi sehingga tidak seperti itu, tidak baca, ada blur. Tapi yang bawah itu Bapak Ibu akan isi nanti ketika isi online untuk daftarkan garansi. Lihat yang ada di bawah. Nah, ini ada 4 baterai yang tadi sudah diberikan. 1, 2, 3, 4. 4 buah baterai. Water baterai itu digunakan. Oke, kita buka dulu baterainya. Ambil baterainya untuk dilihat. 4 buah baterai yang kita pakai. Nah, baterai yang sudah diberikan ketika kita beli. Kita beli sudah bonus. Kalau boleh, Bapak Ibu jika mau beli kembali, Bapak Ibu cari yang alkalin supaya lebih kuat tahan lama. Atau Bapak Ibu bisa juga mencari adaptor sehingga tidak lagi menggunakan baterai. Adaptor Bapak Ibu bisa lihat di e-commerce yang menjual adaptor untuk Omron. Ingat, hati-hati untuk Omron karena ada volt ampere yang perlu harus sesuai dengan data alatnya. Nah, kita sudah masang, kita tutup kembali untuk alat ini. Oke, nah sudah terpasang start stopnya itu. Nah, ketika start stop dia mencoba, tetapi ini harusnya mansetnya dipasang karena ada S1. S1 menunjukkan bahwa mansetnya tidak terpasang dengan baik karena memang belum dipasang. Jadi harus dipasang dulu mansetnya sehingga S1-nya dia hilang. Ada kode E2, ada kode E3, ada kode E4, kode E5, ada ER. Itu Bapak Ibu bisa lihat kode-kode itu di petunjuk manual yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Instruksi manual yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini saya coba untuk memasang mansetnya. Ingat, perhatikan ada tanda panah. Tanda panah itu harus di tengah-tengah dari pergelangan tangan kita. Oke, ini bisa dipasang. Dan ini kalau bisa 1-2 cm, jadi ada sekitar 2 jari karena ada aturannya. Kalau dibaca itu harus ada jarak
untuk mendapatkan 1-2 cm di atas siku. Nah, ini saya on kan, saya coba lihat, saya coba hitung. Ya, berjalan, dia menghitung, jadi perhitungan sedang berjalan, nanti akan keluar sistolik dan diastoliknya, serta denyut detak jantung juga, denyut jantungnya. Karena itu hasilnya, nah ada kedap-kedip itu di bagian bawah, itu ada kedap-kedip di layar itu berarti menunjukkan data yang sedang bekerja dengan baik. Jadi simbol detak jantung yang berkedap-kedip selama pengukuran sudah selesai. Ya, saya di sini 128/81 dan ada denyut jantungnya 60. Nah, itu adalah normal yang terjadi. Nah, itu ada perhitungan lampunya. Bapak Ibu lihat di atas sebenarnya ada harusnya ngisi kalender, tapi saya belum mengisi setting kalender rupanya. Paling atas ada strip-strip di atas layar bagian atas, itu di atas 128 itu ada strip-strip, itu harusnya ada setting tanggal dulu. Jadi saya harus setting tanggalnya itu. Nah, ini saya nunggu sebentar sebelum saya membuat hitung kedua. Jadi saya mau 2 kali saya mau mencoba 2 kali. Jadi saya nunggu dulu. Saya tunggu sekitar 2-3 menit sambil saya lihat karena memang harus dalam rentang waktu untuk memulainya lagi supaya melihat ukuran ini. Kalau di alat ini ketika menggunakan, ya sebenarnya dia akan mati sendiri ya kalau tidak salah, sekitar 2-3 menitan, tapi saya lupa, saya belum mempraktekkan di kali ini. Nah, ini gambar-gambar, ini instruksi manualnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat instruksi manual apa yang terjadi di layarnya. Saya menunggu beberapa waktu sebelum saya mencoba mengulang kembali. Tapi saya masih menunggu beberapa waktu kemudian supaya bisa melihat. Jadi ada saya on off dulu, saya on lagi, saya coba melihat berapa hasilnya dan mulai perhitungannya. Nah, itu ada kedap-kedip yang di bawah dan angka di atas yang sedang berjalan. Jadi ada sistolik dan diastolik, ada yang sedang berjalan. Nah, oke. Dia menunjukkan E5. E5 berarti menunjukkan bahwa lengan ini ada ulangi dan jangan bicara atau bergerak selama pengukuran. Nah, ini ada kode-kode yang tadi di instruksi manual beritahukan. Nah, dan saya ulangi kembali. Saya mengulangi kembali. Hasil sedang bergerak. Nah, ini oke, dia berjalan terus sambil yang detak itu jantung, indikator simbol detak jantung berkedap-kedip selama pengukuran. Nah, ini hasilnya 118/81 dengan denyut jantungnya 61. Jadi ada penurunan dari bagian pertama. Kalau Bapak Ibu lihat, yang bawahnya diastolik seperti itu dan 61 yang dari pulsnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini pertama dan yang kedua, dan yang 128 yang pertama 118/81 61. Jadi kita bisa simpan sampai 90 Bapak Ibu. Itulah percobaan saya untuk tes daripada Omron JP600. Silakan, ada komentar, pemakaian Bapak Ibu bagaimana, pengalaman Bapak Ibu, inilah pengalaman saya. Terima kasih untuk menyaksikan. Salam Kawanua.